Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video untuk memenuhi tugas studi kelayakan agribisnis. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang, saya sendiri Ahmad Mediazani, kemudian yang kedua Sabto Purnomo, dan yang ketiga Dewi Kurnia Siregar. Kami di sini akan menjelaskan tentang aspek produksi. Baiklah, saya Ahmad Mediazani akan menjelaskan tentang aspek produksi. Yang pertama, apa itu pengertian aspek produksi? Jadi di sini menurut Schroeder tahun 1993, aspek produksi itu dikerucutkan menjadi 3 penjelasan. Bahwasanya aspek produksi itu adalah pengelolaan fungsi organisasi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang kedua adalah adanya sistem transformasi untuk menghasilkan barang dan jasa, dan yang ketiga adalah adanya pengambilan keputusan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi disimpulkan bahwasanya pengertian dari aspek produksi ini adalah sebuah kegiatan organisasi dan juga sistem informasi dan juga pengambilan keputusan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian ada 4 macam pengambilan keputusan dalam manajemen operasional aspek produksi. Yang pertama adalah peristiwa yang pasti atau certainty, yang kedua adalah peristiwa yang tidak pasti atau uncertainty, yang ketiga adalah peristiwa dengan resiko atau under risk, dan yang keempat adalah peristiwa akibat konflik antar lembaga atau institusional konflik. Kemudian saya akan masuk ke dalam perencanaan atau planning aspek produksi. Yang pertama, apa itu perencanaan produk? Jadi perencanaan produk itu adalah agar untuk mengetahui bagaimana bentuk produk, warna, bungkus, merek, label, prestis dari suatu perusahaan dalam mengajukan perencanaan dalam khususnya dalam aspek produksi. Kemudian dengan memakai produk yang sudah dibuat tadi dengan atribut merek, warna, segala macam tadi, di situ akan menghadirkan status sosial tertentu. Dan di sini kami bagi dalam 4 aspek, yaitu pertama atribut produk, yang kedua itu posisi produk, yang ketiga itu siklus kehidupan, dan keempat adalah portofolio produk. Baik, lanjut saya akan menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan material. Jadi perencanaan kebutuhan material ini atau material requirement planning adalah konsep manajemen produksi yang membahas cara tentang perencanaan kebutuhan barang dan proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi perencanaan kebutuhan material ini adalah perencanaan untuk menghasilkan suatu produk atau barang sesuai dengan material yang disediakan. Nah, kemudian lanjut ke aspek biaya. Ke aspek biaya ini ada 5 kami bagi. Yang pertama itu biaya akibat persediaan. Yang kedua adalah biaya penyimpanan atau holding cost atau carrying cost. Dan yang ketiga adalah biaya pemesanan atau order cost. Dan yang keempat adalah biaya penyiapan atau setup cost. Dan yang terakhir adalah biaya kehabisan stok atau stock out cost. Nah, lanjut saya akan menjelaskan tentang sistem produksi. Nah, untuk dalam aspek produksi ini adanya sistem dalam produksi yang dapat diartikan bahwa biaya transportasi atau untuk menghasilkan suatu sistem memutuskan biaya transportasi dalam pendistribusian. Yang perlu diperhatikan ini adalah apakah bahan baku atau material yang dibeli tadi dapat tahan lama atau membutuhkan packing pengiriman, dan juga berapa jumlahnya untuk menghasilkan suatu barang dan produk tadi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sabto Purnomo. Dalam perencanaan lokasi ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama strategi lokasi, yang kedua itu faktor-faktor yang mengaruhi keputusan lokasi, yang mana faktor-faktor ini ada faktor keputusan negara, ada faktor keputusan daerah setempat, dan faktor keputusan tempat yang akan digunakan. Serta yang ketiga itu ada metode evaluasi alternatif lokasi. Dan yang keempat itu ada strategi lokasi perusahaan. Kemudian ada perencanaan luas dan tata letak, yang mana luas produksi yang dimaksud adalah salah satu ukuran akan berapa banyak barang-barang yang dipakai produksi oleh suatu perusahaan. Yang artinya di sini semakin banyak barang yang diproduksi, baik jumlahnya maupun jenisnya, semakin besar pula luas produksinya.
Untuk menentukan luas atau target produksi ini ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama bahan baku yang tersedia, yang kedua itu ada tersedianya tenaga kerja, yang ketiga ada dana yang diperlukan, yang keempat itu besarnya potensi pasar yang terbuka. Kemudian ada perencanaan layout pabrik, yang mana hal ini meliputi pemikiran tentang penyusunan fasilitas-fasilitas pabrik seperti mesin-mesin, alat-alat kantor, alat-alat pengangkutan, tempat penyimpanan barang jadi maupun barang baku, tempat makan beserta dapurnya, restroom bagi tenaga kerja, dan showroom merupakan persoalan tentang layout pabrik. Menurut Ma'arif, tujuan pengaturan layout fasilitas ini ada banyak hal. Yang salah satunya yaitu memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik. Kemudian ada dalam tata layout ini ada efektivitasnya. Efektivitas dari tata layout ini dipengaruhi oleh 6 faktor, yaitu material handling yang baik, utilisasi ruang, mempermudah pemeliharaan, kelonggaran gerak atau luas yang diartikan sebagai kemampuan layout menampung perubahan kombinasi produk. Yang kelima itu orientasi produk, yang keenam perubahan produk atau desain produk. Kemudian menurut Herianto, jenis layout yang biasanya digunakan tergantung pada jenis produk dan volume produksi. Dalam hal ini terdapat 3 hal atau 3 macam layout. Yang pertama yaitu layout proses atau fungsional. Yang kedua ada layout produk, dan yang ketiga itu adalah layout kelompok. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama adalah proses pengendalian metode handling adalah suatu komponen yang sangat penting terhadap perencanaan fasilitas yang berkaitan dengan desain tata letak. Pengendalian produksi ini ada 3. Yang pertama adalah konsep PDCA, Planning Do Check Action, dan yang kedua adalah metode Samir yang terdiri dari 5. Yang pertama adalah menyeleksi, memperbaiki, menganalisa, mengukur, serta mengevaluasi. Dan yang ketiga adalah proses pengendalian dan perbaikan. Desain produk dan jasa sangatlah penting. Desain produk ini adalah memberi kepuasan terhadap konsumen, dan yang kedua adalah desain jasa. Desain jasa ini adalah menyelaraskan antara produk sehingga konsumen mampu membeli dan mau membeli terhadap produk tersebut. Dan yang ketiga adalah yang kedua adalah membagi bagian kecil sehingga produk tersebut dapat berinteraksi antara konsumen dengan jasa. Selanjutnya adalah suatu pohon keputusan. Biasanya pohon keputusan ini terdiri dari 3. Yang pertama, kita harus membuat suatu cabang yang terdiri dari sesuatu yang sangat penting dan tidak penting, dan akan memotong sesuatu yang tidak penting dalam pohon tersebut sehingga terdapat satu cabang. Itu adalah keputusan bersama. Selanjutnya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 7 tentang aspek produksi. Semoga dapat dimengerti dan juga diterima apa yang kami presentasikan tadi. Mungkin ada yang kurang ataupun rekan-rekan ingin menambahkan saran tentang materi kami, silakan berikan pertanyaan atau saran kalian di kolom komentar. Akhir kata, saya mewakili rekan-rekan kelompok 7 meminta maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.